Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Della Marisa Utami dari mahasiswi Universitas Mercu Buana semester 5 ingin menjelaskan tentang dua masalah kondisi perekonomian di Indonesia sebagai salah satu syarat pemenuhan tugas besar 2 dalam mata kuliah perekonomian Indonesia yang diajarkan oleh Ibu Rike Pernamasari SEMAK. Disimak ya. Sedari dulu yang telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan perbedaan atau keanekaragaman di berbagai sektor kehidupan. Perbedaan tersebut tentunya ada di seluruh daerah di Indonesia, di mana setiap daerah pastinya memiliki aturan, norma, atau budaya masing-masing yang berbeda. Kekayaan alam dan budaya ini sudah semestinya dikelola dengan baik agar tujuan percepatan pembangunan nasional dapat tercapai dengan segera dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan pembangunan nasional di Indonesia, maka pemerintah Indonesia sendiri pun akhirnya mengeluarkan kebijakan mengenai otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah dalam kehidupan bernegara di Indonesia, setiap daerah dibebaskan untuk membentuk suatu pembelajaran khusus guna melestarikan budaya daerah. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini mengalami beberapa perubahan. Kebijakan pemerintah ini telah mengakibatkan beberapa perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi 3 tujuan utama, di antaranya ada tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin dicapai dalam tujuan politik dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan untuk tujuan ekonomi yang ingin dicapai dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia, di mana dalam tujuan ini pemerintah akan melakukan pemerataan pendidikan, program wajib belajar 12 tahun, serta pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Contohnya seperti dengan diadakannya Kartu Indonesia Pintar dan program prakerja. Oke, pembahasan selanjutnya, dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Sesuai dengan hakikatnya, otonomi daerah memberikan gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta bagaimana meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayah daerah. Masalah yang diakibatkan dari adanya otonomi daerah itu seperti yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua, ada korupsi di daerah, potensi munculnya konflik antar daerah, dan juga adanya kegiatan money politik. Untuk pembahasan mengenai permasalahan dari adanya otonomi daerah ini, saya lebih menitik beratkan pada permasalahan korupsi di daerah. Berikut ada cuplikan video mengenai tindakan korupsi dana bansos yang dilakukan oleh pejabat desa di daerah Bogor.
LH, pejabat kasih di kantor desa Cipinang, Bogor, Jawa Barat ini digelandang Satreskrim Polres Bogor usai ditangkap pada Senin siang. Selain terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana bansos, pelaku juga diduga menyelewengkan data penerima fiktif dengan modus penerima ganda. Dalam aksinya tersangka mencatut nama warga yang telah wafat dan pindah alamat sebanyak 30 orang dari total penerima 853 warga. Akibatnya dalam kurun 3 bulan periode April hingga Juni 2020, pelaku berhasil mengkorupsi dana sebesar 54 juta rupiah. Sementara dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa puluhan lembar kwitansi, ponsel, dan berkas undangan palsu. Ini modus operandinya, bahwasannya ini diawali dengan adanya jadwal pemberian bantuan sosial tunai kepada masyarakat di Desa Cipinang, semuanya total 853. Kemudian dari daftar itu diberikanlah dari pos ini kepada tersangka. Kemudian tersangka pada hari Kamis tanggal 16 Juli ini mengecek dari data-data itu, kemudian terlihat bahwasanya ada 30 nama yang ada permasalahan. 7 nama menjadi ganda, yaitu ada 17, berarti ada 14 nama, ini ganda semuanya. Hingga kini polisi masih memburu 1 orang tersangka oknum pejabat sekretaris desa berinisial ES yang diduga menjadi otak korupsi dana bansos tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari cuplikan video mengenai tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat desa di daerah Bogor tadi, apabila dipandang dari kacamata publik, apapun perilaku pejabat publik desa yang cenderung menyukai penerimaan uang yang bukan haknya adalah tidak etis dan tidak bermoral. Terlebih lagi, tindakan tersebut dilakukan secara terbuka. Dengan demikian, untuk mengatasi tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah tersebut, akhirnya pemerintah pusat pun mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti kementerian atau lembaga perlu diperbaiki untuk meningkatkan integritas, pembuatan protokol anti penyuapan yang ketat, misalnya dengan sistem whistleblower dan protokol transparansi bagi kementerian atau instansi yang menyalurkan bansos ke desa, dan juga memperbaiki perencanaan sehingga lebih terukur baik di manajemen penyaluran maupun di manajemen pertanggungjawabannya. Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia adalah melalui program pemulihan ekonomi nasional dan melanjutkan reformasi struktural. Reformasi struktural ini dilakukan dengan cara terus melanjutkan perbaikan iklim investasi dan daya saing ekonomi serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan. Reformasi ini akan mendukung transformasi ekonomi dari ekonomi berbasis komoditas menuju ekonomi yang berbasis pada nilai tambah yang lebih tinggi dan dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi. Secara lebih jelasnya, dalam konteks pembangunan atau reformasi struktural di Indonesia, pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia, di mana Bank Dunia memberikan pendanaan sebesar 800 juta US dollar atau sekitar 11,5 triliun untuk pembangunan kebijakan investasi dan perdagangan Indonesia, serta membantu mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi. Pendanaan ini diberikan berdasarkan penilaian atas ketahanan ekonomi Indonesia dan proses pemulihan yang berkelanjutan. Dalam keterangan resminya, Kepala BKF menyampaikan bahwa pendanaan ini akan dioperasikan melalui 2 pilar. Pilar pertama, untuk mempercepat investasi melalui pembukaan lebih banyak sektor investasi swasta, khususnya investasi langsung, dan mendorong investasi swasta dalam energi terbarukan. Pilar kedua, mendukung reformasi kebijakan perdagangan untuk meningkatkan daya saing dan pemulihan ekonomi. Selain itu, kebijakan fiskal lain yang dibuat oleh pemerintah adalah program percepatan pembangunan nasional, yang mana hal ini diterjemahkan ke dalam percepatan prioritas pembangunan pada reformasi di bidang kesehatan, reformasi bidang pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi, dan juga ketahanan pangan nasional.
hubungan antara kebijakan percepatan pembangunan struktural di Indonesia dengan peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi, khususnya dalam arus perdagangan dan investasi, yakni di mana kebijakan-kebijakan fiskal tersebut dapat membenahi berbagai pembangunan infrastruktur agar menjadi lebih baik, sehingga para investor negara lain tertarik untuk bekerja sama atau berinvestasi dengan negara Indonesia, dan Indonesia pun akan dengan mudah menghadapi globalisasi ekonomi yang saat ini keadaannya semakin sengit. Oke, untuk hambatan dan tantangan di masa yang akan datang pasti akan ditemukan oleh sumber daya manusia, khususnya bagi sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini, di mana globalisasi telah menuntut manusia untuk selalu siap menghadapi perubahan dan persaingan di tingkat internasional. Pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu bagian dan tujuan dari proses pembangunan nasional, sehingga untuk meraih pembangunan nasional tersebut, individu atau manusia dituntut mempunyai keinginan, hasrat, semangat, antusiasme, ketekunan, ketahanan, serta konsistensi. Tantangan dalam pengembangan perekonomian di masa mendatang yakni di mana akan munculnya era digitalisasi, pelambatan pertumbuhan ekonomi, krisis ekonomi, persaingan pasar bebas yang semakin ketat, dan pembangunan sumber daya manusia yang bermumpuni. Untuk hambatan yang terjadi yakni kendala kekurangan infrastruktur yang memadai yang belum sepenuhnya mengelola pertumbuhan pasokan dan permintaan, di mana pasokan dan permintaan ini sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, solusi saya untuk menghadapi sumber daya manusia yang berada dalam persaingan global saat ini, yakni dengan mengembangkan retensi bakat utama sumber daya manusia dalam membangun bangsa yang maju dan bangsa yang mandiri, mengarahkan sumber daya manusia menjadi generalis sehingga SDM mampu meningkatkan keefisienannya dalam mengendalikan biaya dan memelihara mutu, serta meningkatkan kreativitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang bersifat informal. Sekian penjelasan mengenai masalah kondisi perekonomian di Indonesia dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan.